Sebenarnya penting nggak sih? Yang penting dibayar. Mana tuh cing bener atuh jadi pimpinan teh. Kalau kita ngasih riders, takutnya kita kayak kesannya minta-minta. Di Subang jangan sampai ada. Kalau mau nanya, Kudu sih itu hajatnya sarua kita eta si vendor update-nya nggak datang. Tiba-tiba kita 2 kali manggung di situ juga. Mungkin kalau balik lagi ke tipu daya kamera, tipu daya kamera ya ngomongnya kita. Tapi ternyata itu adalah sesuatu hal yang salah dengan curhatan yang dikecewain oleh beberapa vendor yang ya mungkin sahaya teh. Aya. Nah, itulah bakti omongan hongkul gitu. Baik lagi di balik akad sama siapa namanya? GG. Gitu langsung aja Ge. Mangga kalau mau perkenalan ini mangga silakan. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama aku GG Sae. Aku vendor dari upacara adat dengan nama manajemen Ginasih G Sae Art Project. Ya mungkin teman-teman dari Subang juga udah tahu ya. Gimana ini? Ulejeng sumping. Oh, Ulejeng sumping ya. Langsung ke pertanyaan pertama. Ini langsung aja biar nggak lama-lama gitu. Ini kan GG kan di upacara adat nih Galura. Betul. Sebenarnya penting nggak sih? Kalau dibilang penting nggak penting itu balik lagi ke pengantinnya ya, ke pihak kliennya gitu. Karena kan upacara adat Sunda itu termasuk ke seni tradisi yang dimana mungkin kalau untuk masalah seni tradisi itu ada beberapa sebagian orang yang masih menggunakan seni tradisi itu dan enggak gitu. Apalagi kayak bisa dibilang upacara adat Sunda itu lebih ke ritual tradisi, tapi ritual yang tanda kutip kayak ritual yang apa ya, dibilang kayak harus banget ada itu juga enggak, dibilang misalnya enggak ada juga kayak sebetulnya perlu gitu. Itu sebenarnya balik lagi ke pihak. Soalnya mungkin ada beberapa orang yang mungkin kayak Galura tuh sama kayak MC gitu lah, ngatur acara kayak gitu-gitu. Apa sama apa enggak sih? Sebetulnya kalau misal kita ngobrolin masalah sama atau enggak itu jelas enggak ya, jelas beda. Karena mungkin kalau MC itu lebih ke apa ya, lebih ke mengatur acara dalam tanda kutip keseluruhan ya. Kalau misal upacara itu kan terbatas. Lebih ke apa ya? Maksudnya kayak kalau dibilang sama itu enggak, karena jelas dari cara kita kerja aja job desk juga udah beda banget gitu kan. Kayak mungkin tanda kutip mungkin orang kan kayak sarua nyambut, MC nyambut kan maksudnya gitu. Tapi kan kalau kita lebih ke prosesi, lebih ke sesuatu yang apa ya ngomongnya, kayak ada penyambutan ada khusus, prak-prakannya lah gitu, kayak maksudnya apa ya, prak-prakan teh gitulah, lebih ke apa sih, lebih ke ritualnya gitulah ya, lebih ke kerjanya gitu. Kalau MC kan hanya sebatas kayak ngomong, kalau kita tuh kayak lebih ke prosesi gitu sih, kata aku masih lebih beda gitu kalau dikatain. Berarti beda tuh di tiap hajatan ya, tuh beda. Kalau itu MC itu beda lagi. Jadi jangan disamain gitu. Memang ada MC adatnya, memang ada. MC adat ada. Tapi kan betul. nggak pure untuk gantiin semua acara gitu. Karena MC adat tuh cuma untuk menyambut rombongan, menyambut pengantin sampai sawer ya. Sampai sawer gitu. Kayak gitu. Jadi nggak sama sebetulnya, nggak sama dengan MC biasa gitu. Soalnya banyak yang mikir sama. Itu tuh hal-hal yang sering kita dapetin juga ya, di saat kayak nanti kita dapat misalnya kita ada job nih dari pihak pengantin, yang kadang kita juga lupa gitu untuk konfirmasi kalau misalnya dari kita tuh hanya menyediakan MC adat. Jadi pikiran mereka tuh kita juga menyediakan MC untuk akad nikah, akad dan resepsi gitu kan. Tiba-tiba nih pas acara sekalian ya MC-nya untuk mandu acara awal gitu kan, kayak enggak Kak, kita tuh untuk acara adat aja gitu kan. Tapi kebanyakan kalau kita kan maksudnya kayak mencoba selama silih salamatkan ya kumaha atuh ieu MC yang geus lah sok digaskeun. Nah mungkin karena perasaan kita yang terlalu maksudnya yang geus bae we, maksudnya barjang teu diamplopan leuwih gitu. Jadi mungkin orang tuh kayak mikir geus beda di upacara bisa, karena kitanya selalu kayak ya udah sok nggak apa-apa gitu kan, terlalu bager merenya orangnya gitu. Tapi kan kita juga nggak bisa yang bisa yang kayak enak gitu. Benar gitu kan, apalagi kayak nggak bisa Kak, kita kekeh nggak bisa gitu. Tapi kan kita berpikir kayak
aduh pusing kan pengantin atau keluarga besar hajat kayak harus tiba-tiba nyari di hari H gitu kan. Makanya buat teman-teman pengantin, kalian juga harus tahu di hari pernikahan kalian tuh butuh vendor apa aja sih sebenarnya gitu. Kayak apa aja nih yang aku butuhin gitu dari selain upacara adat, MC dan sebagainya, itu kalian tuh harus tahu persiapan jatuh daun ya wah. Jatuh daun. Jadi mereka harus tahu gitu kayak vendor apa aja nih yang dibutuhin itu gitu. Jangan sampai kayak intinya kita permasalahan dalam setiap wedding tuh karena komunikasi yang kurang sih. Iya. Betul gak sih kesana? Iya sih, memang harusnya komunikasi kan. Komunikasi yang baik lah intinya mah. Komunikasi yang baik, jadi nggak silih tuduh gitu. Iya betul. Nggak silih tuduh. Itu kan iya. Jadi pembelit ke depannya gitu kan gitu. Dari semua rangkaian upacara adat nih, yang paling terharu tuh sebelah mana sih biasanya gitu? Sebenarnya mah kalau yang paling terharu pasti disungkem ya, disungkem gitu kan. Tapi balik lagi ke apa ya? Kan sok aja gitu kan, karek dia datang, geus leweh di heula gitu. Ya, geus cerik. Itu balik lagi ke momen mungkin kayak adalah beberapa pengantin yang tiba-tiba karek disambut oge geus cerik gitu kan, geus nangis gitu kayak kita lagi mapa kuno sih, tapi pengantin cerik wae karek oge iya gitu. Mungkin karena mungkin dia terharu, ada beberapa momen yang mungkin kayak dia tuh udah lama banget berjuang sama pasangannya, mungkin kayak gitu. Tapi selama ini kebanyakan ya momen haru tuh pasti disungkem. Ya which is yang datang pertama itu kan nggak salah juga kalau terharu sebenarnya gitu ya, bebas-bebas aja gitu. Cuma yang terharu tuh memang lebih ke disungkem sih. Disungkem gitu. Ya karena kan yang namanya sungkem ya. Iya. Nggak pun sungkem pas nikah juga, sungkem lebaran juga kadang mewek. Gitu. Mewek bener iya, bener mewek. Gitu. Nah, kadang kan suka dianggap gini, ada upacara adat gitu. Terus kayak ya udahlah pakai gitu kan biar kayak formalitas gitu. Nah, tanggapan Gigi gimana tuh? Sebenarnya kalau misalnya untuk upacara adat ya kadang mungkin ya beberapa pengantin juga ada sempat yang request kayak gitu kayak Kak nggak apa-apa kayak sungkemnya dipersingkat aja, terus kayak ritual upacara adatnya gitu. Yang karena kayak waktu nih timing kita pengen cepet-cepet hiburan, biasanya kebanyakan alasannya pengen cepet-cepet hiburan gitu kan. Jawer betul lain deui biar cepet-cepet hiburan. Gimana ya, lebih ke balik lagi kan kita itu sebagai jasa yang dibayar mungkin ya, profesional kerja kita kadang kita juga ngerasa bingung gitu kayak kita tuh hidup arti berperan di posisi ritual adat yang dimana seharusnya itu tidak boleh diburu-buru, dipotong-potong. Tapi kan kita balik lagi gitu kan, kita tuh profesional kerja sebagai pelaku yang dibayar. Di saat si raja itu request ke kita kayak dipersingkat aja, itu sih sebenarnya nggak jadi masalah sebenarnya gitu untuk kita gitu kan. Because yang penting itu dari pihak kliennya yang minta gitu, bukan dari pihak kita. Sekarang kita misalnya kayak ngejar timing kayak misalnya ya gitu kayak upacara adat tuh ada 2 atau 3 lokasi dalam satu hari. Timnya masih itu aja gitu kan. Kita yang antisipasi kayak udah cut aja. Soalnya kita ngejar lagi nih gitu kan, ngejar yang gitu. Itu sih lebih ke sesuatu yang ya kita nggak profesional dari bidang itu gitu. Kayak udah selesain aja dulu upacara adatnya, baru kita bisa nanti cut lagi. Kenapa? Karena kalau untuk urusan dengan adat itu sebenarnya gitu kan harus sesuai dengan aturannya gitu. Tapi apa boleh buat di saat mereka yang bayar kita meminta untuk upacara adatnya dipersingkat, ya nggak jadi masalah juga sebenarnya. Berarti nggak jadi masalah kalau mau dipersingkat. Kan suka ada kan ininya aja apa namanya berpetat bekakak sama sungkem sawer udah gitu, nggak ada bantaian kayak tiup-tiupin segala macam, segala macam nggak ada gitu. Itu berarti fine aja tuh. Fine aja sih kalau menurut aku. Asal dibayar. Yang penting dibayar. Suka nemu nggak misalnya tema konsepnya tuh, misal nih tema konsepnya tuh kayaknya ini nggak cocok pakai upacara adat gitu, tapi si pengantinnya pengen gitu. Kalau bilang cocok nggak cocok itu kita nggak pernah, cuman lebih kayak kita itu PR banget. Pastilah ya kalau misalnya dari pihak manajemen itu nanya kan kayak ini pengantinnya dari mana nih, asalnya dari mana. Kayak misalnya contohnya pernah satu kejadian, kita itu pengantin ceweknya Sunda, pengantin cowoknya tuh Minang. Jadi pas di saat kita penyambutan tuh kayak mereka nggak ngerti ngahulang wekieunya gitu. Kayak aduh iya orang, tapi kita because kita sadar kayak ya udah kita dibayar, ini kayak
tuntutan pekerjaan kita, entah medianya atau kayak mereka nggak hafal, nggak kenal, ya udah terserah aja. Jadi itu malah jadi beban ke kitanya. Apalagi kayak Ambu, dia tuh pasti kayak anjir, orang ngomong naon, dia nggak ngerti. Maksudnya kayak orang kayak ngerti gitu. Suka ada ya apa namanya? Pengantinnya orang mana gitu kan, terus pada ceweknya orang Sunda gitu kan. Ini teh mau bahasa Indonesia apa bahasa Sunda gitu. Bener. Itu sih kayak PR juga gitu kan buat kita. Paling gitu sih, lebih ke kalau misalnya pantas nggak pantas enggak, lebih ke gitu aja, teknis aja sih yang bikin kita bingung. Bingung harus ngapain gitu. Pernah nggak sih kejadian lucu gitu yang fun ya, yang lucu ya, beneran lucu ya, bukan lucu ya. Tanda kutip ya. Oke. Bukan lucu ya gitu. Beneran gitu. Gitu. Pernah gak sih? Sering banget itu, yang paling banget itu sering sekali. Kan ada tuh yang namanya prosesi huap lingkung. Kita tuh udah ke notice ke si ibunya, ibu diambil satu suapan untuk menyuapin pengantin, malah didahar kumaha sorangan. Sering banget itu kayak kan di ini kan apa diarahin kan maksudnya? Diarahin, tapi si ibunya kayak mungkin yang namanya di suasana hajat nggak fokus meren ya. Tapi kita sering kayak ibu diambil satu suapan untuk nyuapin tetehnya pengantin atau AA-nya gitu kan. Tapi because dia malah dihuapkan ke sorangan, apalagi bapak sering banget air minum. Kan biasanya kan ibu yang nyuapin nasi kuning, bapak yang ngasih minum kan. Diinum, mereka bapaknya sorangan. Bapak kan ngasih tetehna. Sebenarnya disebutnya kayak itu sering banget sih itu. Sampai kayak sering banget malahan mah kayak ya komunikasi kita kurang. Makanya gini ya, kalau misalnya ada meeting vendor atau apapun gitu, kita tuh selalu ngasih arahan dan ngasih tahu gitu nanti bahwa ada prosesinya ini aja, huap lingkung itu seperti ini, nanti ibu sama, makanya kita tuh seneng gitu. Maksudnya gimana ya, kalau misalnya di saat kita ada klien, terus klien itu ngundang kita untuk meeting, untuk ngobrol, makanya kita tuh ngasih paham. Jadi pas hari H itu mereka tuh udah nggak pusing karena udah dijelasin dari sebelumnya kan gitu. Paling itu aja sih yang bikin kadang kita ngakak mah, lebih ke situ. Terus kayak acara ngaret, ada keluarga yuk kayak sok kayak apa sih namanya teh, mungkin si Neng naik diteplokan bakakak gitu. Itu lebih gitu, ke hutang carek, carekan kalau kata orang Sunda gitu, mah. Biasanya suka ada sih kayak gitu, tapi Mika sekarang belum dapat yang lucu gitu, nggak ada sih. Paling ya kalau untuk itu tuh orang Sunda mah terjauh ditaplokan bakakak, terus kayak lempar kanjut kundang, itu kan lebih ke sana sih. Kalau untuk hal-hal yang lucu banget untuk itu kayaknya kita belum dapat belum. So far so good lah ya. Iya lah. So far so good. Ada yang manggil nih jasa ke GG gitu, misalnya ada yang manggil jasa ke GG. Pernah ini nggak sih apa ada bukan request kayak di luar peraturan GG yang ini harusnya jam segini, tapi si vendor tiba-tiba jam segini gitu kan, miss jadwal gitu, miss informasi kayak gitu. Pernah nggak sih? Pernah banget sih. Kalau untuk kayak itu kayak lebih ke komunikasi kita yang masih gitu loh. Adalah satu kejadian di mana kayak kita itu misalnya kayak nanti upacara adat itu di peruntukannya untuk prosesi kirab, lebih ke mapag pangbagia. Misalnya gitu kan, kayak upacara adat itu kan ada 2 kali mapag pagi, penyambutan calon pengantin, sama mapag pangbagia. Itu posisinya sudah akan selesai gitu kan. Pernah ada satu kejadian di mana kayak kita itu di booking, tapi kita tuh udah ngasih arahan dan udah ngasih tahu bahwa kayak kita bisa, tapi kita di jam segini gitu kan. Tapi yang namanya hajat itu kondisional tuh kayak nggak pernah bisa ditebak ya, karena tiba-tiba kayak dari keluarga besar hajat, apalagi kita notabene kita itu manggung di lembur. Upacara teh kudu isuk-isuk gitu kan, padahal kan kayak bisa ditempatkan di siang loh sebenarnya gitu kan. Tapi kadang ya gitu, di saat kita di booking di jam berapa, beban yang kerja pagi itu kan upacara adat tuh, upacara adat, terus tukang foto, gitu kan. Jadi upacara adat suka apa? Iya Gus, di jalan mana gitu kan? Iya. Dicari di cek Sunda nama gitu kan, Gus ditayang, pas Gus ditayang, Gus datang diantep gitu. Betul. Gitu. Kadang gimana ya? Itu sih kayak sering banget kenapa kita harus benar-benar dari pihak pengantin sama dari pihak vendor tuh komunikasi secara baik itu, karena jujur Li ya, di saat kadang kayak upacara adat aja gitu, beberapa sering kayak kita udah perform, kita udah maksudnya kerja capek,
capek lah nari capek gitu kan, because penari lah kita kalau penari capek. Di saat kita kembali lagi ke ruang ganti ke backstage itu kayak can aya cai, can aya naon, geus mah heho. Berarti sajen itu penting. Sajen dulu. Jadi kayak please lah gitu, kayak emang kita nggak minta, gitu, nggak minta sebenarnya, cuma kan apa itu kan kita sesuatu yang nari segala macam gitu kan butuh pas duduk istirahat tuh ada lah gitu minum air wae mah gitu. Makanya kayak gitu. Harus berkomunikasi. Kadang kita juga dari pihak vendor kayak lupa lah ya ngasih, kayak kalau kita ngasih riders takutnya kita kayak kesannya minta-minta. Iya sih. Iya nggak sih, kalau kita ngasih rider kayak aku minta ini kayak diribetin banget gitu kan, kayak upacara adat riweuh loba menta nya geus menta saweran, menta rokok sekian banyak gitu kan, mesti kayak nggak cuma apa upacara adat doang. Semua vendor mungkin seperti itu. Kayaknya gitu sih. Kayaknya gitu sih. Sih kayak makanya kayak kita tuh kayak nggak untuk minta-minta, maksudnya gini loh, dengan nggak minta gitu kan, cuma masa sih gitu. Ya. Maksudnya dengan ada podcast ini mudah-mudahan teman-teman pengantin yang mau nikah juga bisa lebih paham kebutuhan kita itu sebenarnya apa aja sih gitu. Selain daripada ruang ganti untuk make up dan ganti baju khususnya upacara adat ya. Kita juga sangat membutuhkan air minum. Kamu mau campur jangan pongdut gitu. Itu rariweuh pisan. Memang berangkat upacara adat itu kan berangkat dari masing-masing rumah tuh kan pagi jam 5-an. Subuh banget sih. Kita kadang belum sempat sarapan. Belum sempat sarapan, belum sempat ke kamar mandi. Bener-bener kayak kita subuh banget udah berangkat, karena ya upacara adat itu kalau misalnya untuk di lembur tuh emang kita tuh paling pagi banget gitu kan. Ditutup itu ready itu upacara adat foto-foto ya. Mungkin kita yang berangkat nyubuh dari rumah yang nggak pernah sarapan dulu mungkin gitu, apalagi kayak jarak dari studio kita nih jauh nih ke lokasi hajatnya, mungkin kita berangkat akan lebih pagi juga. Ya paling itu aja sih yang harus dipahami oleh para pengantin. Jadi gitu, nggak cuma sekedar nari habis itu selesai, nggak gitu ya. Di depan sih kelihatannya kayak gitu ya. Tapi di belakang mah sama tukang foto juga gitu, di depan dia seperti yang ceria gitu. Pas sudah selesai tuh bengong, gitu capek gitu. Berarti riders tuh ya wajar sih dibilang riders juga sih sebenarnya sih. Iya. Riders. Tapi kita merasa takutnya dianggap kayak terlalu minta-minta, apalagi dari upacara adat personelnya banyak banget kan. Paling banyak vendor, paling banyak itu upacara adat. Kalau paling sering ke lokasi itu biasanya dekor itu kan biasanya 3 hari sebelum hari haji mereka udah riuhan di tempat hajat. Kalau kita upacara adat itu paling banyak personil. Kita bisa sampai 18 orang. Dari satu panggung itu 18 orang tuh kayak ya. Berarti konsepnya live berarti ya? Live. Kalau kita live. Berarti nggak ada MP3 itu? Nggak ada. Jangan sampai ada. Di Subang jangan sampai ada. Kalau mau ayah? Mun ayah ya mikir. Enggak, kayaknya di Subang masih live ya, masih alhamdulillah, mudah-mudahan ya untuk seniman Subang kita masih sadar kalau seni itu tidak hanya sebatas menari, tapi ada seni musik juga. Jadi please lah kita kerjasama yang baik. Intinya kayak musik harus berkibar, tarian harus berkibar, intinya gitu. Oke, berarti GG udah berapa lama nih terjun di dunia wedding? Kalau berapa lama? Kalau untuk di manajemen upacara adat itu dari 2017. Itu dari pertama kali nikahan sahabat. Pengen upacara adat gitu, bingung. Kebetulan Gigi dulu belum kenal vendor-vendor ya, kayak ya udahlah kita bikin tim aja gitu. Bikin grup aja. Dan dulu tuh masih cabutan lah, penarinya masih ngambil penari siapa, pemusiknya masih siapa gitu. Tapi alhamdulillah kalau sekarang tuh udah ada tim inti lah ya, kalau dibilang tim inti mah gitu, kayak tim manajemen gitu. Berarti dari 2017 sampai ke sini udah lama juga ya? Lama, lumayan. Alhamdulillah gitu. Jadi udah tahu selak beluk gitu ya. Insyaallah. Udah tahu selak beluk gitu. Nah, ini nggak cuma masalah di upacara adat aja, enggak. Hampir semuanya lah di pekerjaan hajat ini kan. Ada istilah namanya di vendor pernikahan tuh istilahnya apa ya? Ini nanti disensor lah, nggak apa-apa lah gitu.
Betul. Nah, saya sendiri juga kadang kalau dibilang kemahalan mahal, tapi kalau misalnya mau dimurah-murahin juga murah gitu. Lebih baik gini, kan suka ramai tuh sekarang, ramai apa namanya istilah penyetaraan harga. Maaf, saya kurang setuju untuk penyetaraan harga, karena gini, ada kalau misalnya Anda membayar mahal, silahkan. Misalnya KGG gitu kan, untuk upacara adat budget 10 juta, terima gitu kan. Apakah itu salah? Enggak. Ada yang misalnya KGG gitu kan, mau cuma ada segini gitu kan, tapi si pengantin itu jujur gitu, cuma ada segini, tolong atuh gimana gitu kan. Pasti kan kita sebagai vendor pun tanggal kosong ya udah. Kadang juga udah ayo gitu kan. Tapi ada beberapa vendor, bukan cuma upacara adat aja gitu, ya sorry to say lah gitu kan, misalnya di foto ya, di foto lah ya, di foto ada yang harganya masih roll-rollan gitu, di harga 450.000, 300.000 apa gitu kan, kayak gitu ya, which is itu nggak salah gitu, tapi apa namanya udah ketebak lah kualitasnya seperti apa gitu loh. Nah, yang salahnya adalah si pengantin itu pakai jasa ke orang kayak gitu, jasa vendor kayak gitu. Tapi ya Anda tuh nikah tuh sekali seumur hidup, ya nggak sih? Betul. Ya kecuali KWND terserah lah gitu kan, terserah kalian gitu. Kalau mau nikah lagi juga gitu kan nggak apa-apa gitu. Tapi kan maksudnya anggaplah dengan istri pertama lah gitu kan, dengan pasangan pertama, masa iya sih yang pertama kayak begitu? Kecuali kalau yang udah kedua kali, ketiga kali, terserah lah itu kan kalian gitu kan, terserah. Nah, tanggapan GG kayak gitu gimana G? Kalau misalnya untuk dalam bahasa kasar tuh kayak silih. Kalau itu sih sebenarnya balik lagi ke pihak manajemen masing-masing. Bener ya yang kata A bilang gitu, paribasana kayak mereka ngejual murah nggak salah. Cara mereka ngejual sesuatu itu dari packagingnya kayak gimana, terus dari cara dia perform kayak gimana, dia menggunakan dancer seperti apa gitu kan. Ya itu sebenarnya emang bener-bener yang kayak nggak salah. Ya emang nggak gitu, terserah gitu. Cuman yang jadi PR itu bukan masalah harga kalau kata GG ya, lebih ke gini loh. Di saat kalian menggunakan barang murah lah ya kasarnya, jangan kalian tuntut untuk si barang itu sesuai dengan standar profesional barang mahal. Karena gini ya, kalau kita lebih gimana ya, kalau kita tuh lebih mikir kayak bohong sih kalau kayak si paling kualitas, si paling mahal. Orang ya bukan kualitas, orang mahal gitu kan. Enggak. Tapi gimana caranya kita itu harus bisa kayak daripada temanggung kan, pada bahasa gitu kan, daripada anak-anak gak ada penghasilan. Ya kita mah realistis aja gitu. Nah gitu, maksudnya bener. Kayak daripada anak-anak gak manggung, daripada anak-anak gak ada penghasilan, because kayak khususnya aku ya pribadi dari Generasi Sehat Project, pure bukan memikirkan tentang keuntungan diri sendiri gitu kan, lebih ke mementingkan kayak orang kekeh kudu 10 juta. Sedangkan pasar Subang mah tenepi ya 8 juta ge. Arek kekeh cicing parem. Iya. Apa rek paribasana kita menyalakan api kecil tapi ngeureuy. Ya. Jadi maksudnya tuh apa namanya, tidak selalu semua tuh tidak selalu harus harga dibayar dengan mahal gitu. Betul. Yang penting kan kita adaptasi. Iya. Misalnya ada yang pengen banget tuh GG gitu kan, pengen pakai upacara dari Ginasih gitu kan. Mahalnya dibeli kan? Mahalnya dibeli gitu. Terus apa namanya, ada lagi nih misalnya teman atau siapa gitu ngomong ke GG, apa namanya, saya pengen pakai GG, bagus gitu kan. Tapi saya mah ya misalnya anggaplah jujur atau pengantin gitu kan. Tapi saya mah cuma ada budget segini, acaranya cuma di gang. Kalau ada obrolan gitu kan enak ya, lebih enak daripada nanya hilang gitu. Hilang, betul. Lebih bener, makanya kan satu tadi Gigi bilang kayak komunikasi yang baik itu penting banget. Dari pihak kita aja, dari pihak vendor ya teman-teman harus tahu, bukan tipe orang yang satakang itu apa Indonesianya, kayak kekeh gitu, kayak ada orang mah sesuai SOP banget gitu, kayak
kayak profesional banget gitu ya kesannya, kita kayak harus sesuai SOP dengan budget misalnya upacara adat 10 juta teh embung kudu 10 juta rek henteu gitu kan. Tapi kita gini loh, khususnya aku pribadi ya, ini bisnis is bisnis, tapi di balik bisnis itu bukan berarti kita harus tidak memanusiakan manusia. Ya. Jadi kayak misalnya gini loh, kita berpikir kayak wedding dreams itu kayak mereka tuh pengen gitu loh, pokoknya nama kayak abi lamun nikah, abi hayang galurana ginasih, hiburanna hayang 3G sae misalnya gitu kan. Semua 3G. 3G pokoknya nama. Tapi dia tuh keterbatasan. Ya. Nah, makanya kenapa kita butuh komunikasi kayak abi teh hoyong pisan gitu, tapi abi teh ngagaduh budgetna kieu, ka dieu urang ngobrol. Budgetna sabaraha? Kumaha lamun kita kan ngasih opini ke pihak pengantin. Kieu kerasa teu. Kalau misalnya dari pihak kita deal, dari pihak pengantin deal, ya mungkin itu akan menjadi sesuatu yang bahagia ya, kayak maksudnya kayak pengantin alhamdulillah geningan, maksudnya kayak cita-cita yang aku harapin dari tahun ke tahun teh sekarang teh bisa terlaksana gitu dengan adanya komunikasi yang baik gitu kan. Makanya kayak buat teman-teman mending komunikasi aja. Makanya khususnya ya buat teman-teman yang mungkin ada beberapa yang ngechat ke manajemen Ginasih G Project, kalau ada apa-apa ngobrol aja. Ada budgetnya berapa? Hayu kita ngobrol. Mungkin dari pihak WO, dari pihak MUA, dan lain-lain juga mungkin ini, sama. Ya, mungkin bukan, ya. Makanya ini tuh bukan masalah di upacara adat doang, hampir semua kayak gitu. Hampir semua kayak gitu. Makanya kan tadi kan saya bilang, ini bukan di kayak gitu doang, hampir semua. Saya juga begitu gitu. Misalnya apa yang sama AA gimana gitu kan. Ya sudah kita ngobrol gitu kan. Andai kata tidak jadi pun sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ngomong. Komunikasi yang baik. Kita komunikasiin aja gitu. Andai pun, aduh maaf kayaknya nggak bisa, apakah nggak kesampaian, nggak apa budgetnya segala macam gitu kan. Ya, biasanya. Udah diobrolin gitu kan, gini tidak ketemu gitu kan, tidak ketemu dealnya gitu kan. Nggak jadi pun nggak apa-apa. Nggak jadi pun nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Yang penting ngomong gitu. Soalnya kan kita udah scheduling kan ke tanggal sekian gitu kan. Kalau misalnya nggak jadi, oh berarti udah jauh-jauh hari ini bilang nggak jadi gitu kan. Oh berarti nggak jadi nih usaha itu. Yang penting ngomong gitu, bukan WA price list berapa, misalnya price list dari dijawab hilang aja gitu. Ya nggak gitu. Janganlah gitu. Jangan gitu. Apalagi kalau kalian udah DP sama vendor lain terus nanya ke kita juga, jangan. Itu tuh kacau. Pernah. Aku chattingan sampai jam 2:30 subuh. Chattingan di brebet semuanya kayak, Kak aku sumpah sampai nggak bisa tidur, aku pengen pakai Ginasih G Project untuk upacara hiburan. Chattingan diceritakan ABCDFG, kebetulan dia itu sampai kayak aku punya 2 ibu dan 2 ayah, sungkem apa, dibahas semuanya, pokoknya semuanya dibahas. Endingnya, tapi aku teh ini teh udah DP ke asik. Kan kayak gitu kan, kunaon nanya kunaon sharing jeung urang ari geus DP ka batur mah. Terus gimana Kak itu DP-nya bisa aku nanya kan bisa dikembalikan gak atau kayak dibatalkan gitu. Gak bisa Kak, kebetulan aku DP udah gede. Nya nuhun tenang. Kayak udah booking orang, kenapa kamu malah kayak ya udahlah meureun lain rezeki, kita lebih ke sana aja sih, lebih ke nyaha temanya orang ge geus tunduh ge dibalesan gitu ke urang teh, kayak profesional marketing ya, 2:30 pagi kan. Kayaknya kayak sambil poison kayak, Kak sumpah aku nggak bisa tidur, ini bikin gini, bikin persiapan acaranya maraton banget itu, sebulan mau hari H. Waktu itu kebetulan tanggal rame juga. Untungnya tadi cokot. Orang mau pernah gitu sehari 2 vendor fotografi. Satu hari 2 vendor. Satu lokasi itu 2 vendor. Oh best sih. Itu kaya sih pengantin. Satu. Ya jadi si pengantinnya dia pesan ke paket dari orang, bawaan dari WO. Oh iya. Jadi bareng. Pas datang hampir mau berantem lah gitu, hampir mau clash itu. Aing mana? Berang job nu mana tanggalna gitu. Di dieu. Aing ge di dieu. Anjir. Aing ka pangantena. Gong sih. Tadi kan ke pangantena, pas pangantena. Iya, pesan si vendor ini gitu kan. Terus saya gimana? Ya kan akan dari WO. Ya enggak apa-apa gitu. Bareng. Iya. Ya enggak. Yang jadinya ngadu skill. Bener ngadu skill. Ngadu skill banget. Kalau aku pernah kejadian gitu di daerah Subang Utara, itu kita salah panggung. Tapi itu di luar job Ginasih ya. Aku masih ikut vendor temen juga sama. Itu because kita udah ready, udah make up, udah ready semuanya gitu. Pas nah ieu mah dekorna warna ungu, urang warna marun. Kadang salah pengantin. Itu satu gang. Jadi satu gang itu aksesnya kedua pengantin itu. Satu gang, dua yang hajatnya 2 gitu. Itu harjatna semua.
nggak harjatnas deh kebetulan waktu itu nggak harjatnas, cuman itu bukan. satu hari ada dua hajatan di situ. Pas ditanya kan, ini pengantinnya sampai, oh sana ya Senopal itu. Tapi kebetulan si pengantin yang dekornya warna ungu itu juga dia pakai upacara adat. Dan paling konyolnya itu kita tuh udah mapag nih. Itu pengantin itu dari luar kota deh, yang satu yang dekornya ungu. Kita mapag selesai, terus dari pihak keluarga besar hajat yang ungu itu si vendor update-nya nggak datang. Tiba-tiba kita 2 kali manggung di situ juga. Dapat rezeki nomplok dong. Yang tadinya harus satu panggung sehari jadi 2. Kayak konyolnya orang tiba-tiba dangdan di hajat saha, manggung di hajat saha. Tapi ujungnya si vendor yang upacara itu tuh nggak datang. Kita emang di situ juga. Nah, itu datang di situ. Itu juga sama miskomunikasi yang aku cari tuh kayak bapak nah make teu sumping tanggalnya. Bulannya, tanggalnya sama, bulannya yang beda. Salah nyatet dari pihak weddingnya. Sepaket di wedding. Jadi si weddingnya itu konfirmasi ke vendor upacaranya itu salah masukin tanggal berenting payu teuing gitu si MUA nateh gitu sih. Untuk para vendor, tolong kasih tanggal yang jelas ya. Benar, ya jangan sampai aku lagi yang diuntungkan. Biar tidak ada miskom di antara kita ya. Untuk para vendor yang ngasih job ke GG gitu kan, atau siapapun lah gitu. Jangan ngasih tanggal yang nggak pasti lah gitu. Karena GG kan dari 2017 gitu kan, 2017. Terus untuk zaman sekarang kan ada shifting perbedaan cara gitu kan. Mungkin gini ya. Ini tuh saya nanya ini tuh untuk vendor yang masih kurang adaptasi lah gitu kan, masih kurang adaptasi dengan zaman sekarang gitu. Untuk GG sendiri apa namanya, cara adaptasi untuk zaman sekarang seperti apa gitu? Mungkin kalau balik lagi ke tipu daya kamera, tipu daya kamera ya ngomongnya kita, ya lah jelas tipu daya kamera lah. Untuk zaman sekarang tuh apa sih yang nggak ditipu oleh kamera gitu kan kebiasaannya gitu? Ya gimana ya kalau untuk urusan itu tuh bingung gitu, kayak padahal kayak misalnya contohnya di upacara adat tuh kayak performanya tuh bagus, pandang tuh cantik, tapi di saat kayak di sosial media tuh itu kelihatan biasa aja gitu kan maksudnya. Ya itu mah gimana ya, bingung sih untuk zaman sekarang ya, karena anak-anak itu lihatnya dari sosial media. Memang harus seperti ya. Sosial itu harus sih kata aku mah. Harus berarti. Sih. Apalagi sekarang lagi musim content creator wedding. Butuh banget sih dari setiap manajemen punya sosok seorang itu gitulah. Apalagi aku ya jujur li, aku tuh sering banget kayak minta nih dari pasca udah kegiatan, pasca event tuh kayak pas ke fotografer, kalau ada dokumentasi upacara adat mau ya tolong, karena jujur li gitu kayak dari aku aja kayak untuk itu belum support. Tapi balik lagi nih kayak misalnya dari hasil sosial media dokumentasinya tuh bagus, tapi di praktekannya jelek. Ada yang kayak gitu. Tapi permasalahan dari upacara adat biasanya itu by team. Kita dari pihak manajemen tuh nge-up tuh pasti tim 1 bagus, tim 1 terus yang di-up, karena mereka tuh yang bener-bener profesional dari segi make up, aksesoris kostum dan sebagainya, nariknya bagus. Tapi di saat kita dapat jobnya dari vendor, kita nggak konfirmasi kalau vendor itu dikasih tim 2 atau tim 3 yang notabene kayak aku lihat di kayak gini lah contohnya. GG aja orang booking Ginasih GC Ad Project itu pasti kayak pengen GG-nya. Mereka tuh lihat icon itu GG-nya. Di saat kayak mereka booking terus si hiburannya enggak si ambunya enggak GG kayak nah ieu mah ieu ambuna, terus penarina ieu mah kieu, narina goreng, make up-na goreng gitu kan. Nah, makanya kayak bingung banget kalau untuk urusan itu. Kayak kita perlu dokumentasi yang baik, itu bener-bener perlu. Untuk marketing kita di sosial media perlu banget bagus. Kayaknya nanti vendor fotografi sama dokumentasi lah gitu emang harus ada sih, biar untuk clarified gitu. Berarti emang harus adaptasi ya untuk. Jelas lah itu mah harus adaptasi. Jadi buat mungkin yang udah mungkin si vendor ini bagus gitu kan, cuma karena kurang update, kurang adaptasi dengan zaman sekarang, mungkin itu harus diupdate sesegera mungkin gitu, karena kliennya memang udah umuran segitu, kita nggak bisa menolak gitu. Kalau Anda nyari klien umuran 40 ya masuk, iya. Cuma kan kliennya kan umur 20 sekian. Ada yang malah belasan gitu kan, gitu. Ya bukan 18 tahun ke bawah ya, 19 tahun, 18 tahun itu kan lulus sekolah. Gue mau nikah aja dah, nggak mau ribet gitu kan. Ya udah nikah makin ribet. Betul sih, sangat butuh banget gitu, kayak maksudnya kayak ya betul, emang di zaman sekarang tuh pasti kayak mereka tuh lihatnya tuh dari sosial media. Makanya kayak setiap manajemen itu entah itu dari dekor atau harus upgrade dari segi pemasaran marketing, dari bentuk video atau foto tuh emang harus upgrade banget sih. Harus bener-bener
Ada cerita lucu nggak namanya di di Harjatnas? Cerita lucu di Harjatnas sih akhir-akhir ini belum sih, kayak di hari Harjatnas nggak ada sih kayak suatu kejadian yang lucu gitu. Nggak ada, kalau kesel banyak. Ya, berarti sekarang ganti tema yang lucu. Ganti gak lucu ya. Yang lucu. Apa ya, kayak kadang ada beberapa di PD-nya kita itu, mungkin ini cerita lalu ya, cerita berapa tahun ke belakang gitu, kayak apa sih ya, tengah bibi saning mencek orang Sunda mah, kita memanfaatkan di saat kita lagi up-upnya, lagi banyak orang yang suka sama kita, lagi banyak yang pakai jasa kita. Beranilah dari satu hari ngambil 4, 5, 6 lokasi. Asik. Paling sedikit 3 gitu ya. Tapi kita berpikir kayak, ya kacekel moalnya, tuh pikiran eta nu penting, ya jelema keur hayang ngapurang ya gitu kan, kayak udahlah memanfaatkan momen, memanfaatkan kayak bener-bener kayak mencari kesempatan dalam keriuhan gitu kan ya, maksudnya kayak, tapi ternyata itu adalah suatu hal yang salah banget tuh, kayak satu, kita kepercayaan kita terhadap vendor yang ngasih job ke kita juga jadi jelek. Yang tadinya kita ke up dengan halus ya si ieu teh gitu kan, rame, tiba-tiba mereka dikecewakan dengan tim kita, tim 2, tim 3 yang tidak profesional. Kalah goreng gitu kan. Kealaman ku saya ge. Makanya sekarang aku sama tim bener-bener ngebentuk tim kayak, udah kita ngambil satu event upacara adat itu dalam satu hari, mentoknya itu di 2. Karena kenapa? Karena itu bener-bener tim yang udah kita pegang, tim yang emang udah kita bentuk, kayak udah kita nggak akan pusing dan nggak akan, maksudnya semua kecewa lah gitu, maksudnya yang tim 1 dan tim 2 itu kayak emang bener-bener kayak sama gitu, which is nya iniin kita yang selamat lah intinya mah. Jangan jadi diomongin gitu. Ada diomongan antara kita sama pihak dari keluarga besar hajat, entah itu dari vendor yang booking kita gitu kan. Entah yang namanya problemnya pasti ada aja. Cuman kita yang nggak mau yang sampai patah-patah banget, sampai tiba-tiba upacara adat tukang suling teu datang, upacara adat bisa tukang kendang na eueuh. Ganti pakai kompresor bisa merenya. Tentu Dexel di kapal itu gejeg-gejeg gitu kan orang teh. Maksudnya itulah gitu. Maksudnya ada pun beberapa yang kayaknya, maksudnya banyak lah vendor-vendor yang kerja sama GG dengan curhatan yang dikecewain oleh beberapa vendor yang ya mungkin sehari aya pokoknya apal OG-nya orang teh. Tapi because mereka tuh masih pakai, kadang kita gitu, aku masih kan udah sering dikecewain tapi masih dipakai. Tapi ternyata mereka tuh sekarang udah mulai kebuka. Semakin banyak vendor yang kerja sama beliau, mungkin semakin ke-up juga namanya gitu kan, kayak dari vendor si ini gitu kan. Which is sarua kabel lah, meren follower Instagram lah, khususnya kita di Instagram ya, main Instagram gitu kan. Nah disitulah sekarang alhamdulillah kayak beberapa vendor yang, ini benernya kadang kita ngobrol komunikasi kayak, benernya orang terlalu percaya ke satu vendor, notabene orang oge teu nyaho kinerja vendor eta kos kumaha gitu. Dia tuh selalu melihat tim intinya. Ya oke, bagus, keren. Tapi dia lihat nggak gitu prak-prakannya gitu di lokasi itu seperti apa gitu. Biasanya kan bari nyaplak ya. Bari beranyaharnya orang teh. Karena ada pengantin yang kritis banget gitu. Because soalnya alhamdulillah belum dapat soleha semua pengantin aku ya Allah, alhamdulillah. Soleha semua, baik-baik semua. Tapi benar, notabene kadang mungkin ya kalau misalnya ini job klien langsung ke GG ya, bukan dari vendor, itu pasti orang yang nanggap GG itu orang yang pengen nanggap GG. Makanya mereka tuh pasti mual rungsing lah, mual rudet. Maksudnya kayak, dia orang emang hayang nanggap, di saat aku bisa ya mereka seneng. Selebihnya gitu. Karena apa? Karena kita lihat dari cara mereka memperlakukan kita. Tiba-tiba disawer loba, di kalungan uang lah, ambunya, atau apa, kayak mereka seneng berarti kan gitu. Paling gede seberapa? Paling gede? Paling gede rekor sih disawer ku bakal. Seberapa? Ini kan di bip. Itu ngambu doang ya, setengah lagu hampir. Lumayan lah segitu dari. Sejauh ini dia sih yang paling gong. Dia doang sendiri. Iya, belum dari yang lain-lainnya. Kebetulan waktu itu kayak hajat adalah yang datang itu semuanya orang-orang hebat di Kabupaten Subang, kayak ya mungkin ada beberapa orang yang kenal juga.
itu best sih dari sampai segitu, belum dari yang lain. Itu sampai buset. best banget. Beres di situ ngapain? Beres di situ ya langsung nongkrong sama anak-anak. Kita mah gitu ya. Kita bisa setelah event itu pasti kita ngobrol sama tim, ngobrol sama kru untuk evaluasi tadi kumaha ye, naon ye. Tadi masih gitu loh. Kita tuh orang ya, makanya aku tuh sering ke vendor, sering ke teman-teman kayak kalau mau ngasih masukan, kalau misalnya ada ginasi kayaknya ginasi itu harus ini deh, upgrade ini deh. Kita tuh selalu paling nerima, paling nampung karena satu ya, kita apalagi jobnya dari vendor, kita membawa nama baik vendor juga. Nggak mau lah, maksudnya gini, aku booking upacara adat kemarin dari vendor ini gitu, kayak gini, sampai si vendornya kena komplain. Kita tuh paling ngejaga itu banget. Makanya kita kenapa kayak, kalau ada apa-apa, ngomong ya ke kita, kalau misalnya kayak, ambunan dilatih. Oke gitu. Makanya kita selalu, bener-bener kayak, kita ingin menikah, please komunikasi harus baik sama pihak vendor, benar-benar harus dikomunikasikan, benar-benar harus kayak apapun yang kalian mau itu dikomunikasikan secara baik-baik. Insya Allah lah kita kalau misalnya kita dari vendor, apalagi kalau kalian udah DP ya, kita pasti kayak memprioritaskan banget. Ya, jadi chattingan tetangga mah telah dibalasnya, antep udah nyaho minjem duit, udahnya itu. Tapi klien imah diges di nuar lagi, klien 17 Januari, balas buru-buru orang tehnya. Gitu. Jadi kayak kalian itu selalu diprioritaskan sama kita, apalagi buat teman-teman yang udah DP intinya mah gitu. Jadi kayak jangan takut untuk komunikasi lah intinya. Iya, yang penting apa namanya komunikasi dulu aja. Dia kan sibuk ya, manggung kiri kanan atas bawah segala macam gitu kan. Nah, supaya dapat tanggal yang aman di Harjatnas, harus menghubungin kemana lagi? Menghubungin ke dukun. Biasanya kan ngitungnya, aduh tanggalnya piramen ya kan gitu kan. Gitu tuh sih. Kenapa nggak buka ini ya, vendor jasa penanyaan. Tapi bener loh, kayak kadang kita tuh berpikir kayak kurasi itu hajatnya sarua ke tanggal eta. Apa mereka tuh emang nanya itu, apa emang gimana sih? Aku tuh gak paham kalau gini. Kayak misalnya nih ya, mendatang 5 Oktober itu udah gong gitu, misalnya kayak 5 Oktober. Nah sih sararua hajat nate gitu. Apa mereka tuh nanya? Pasti kan orang setiap daerah nanyanya beda-beda kan. Misalnya kayak dari Subang Kota ke A, misalnya dari Jalan ke GG. Tapi because itu sama tanggal itu yang bagus gitu. Kumaha sih itu teh? Sumpah kita gak ngerti semua kayak. Nantilah ngobrol dengan orang penanyaan. Orang penanyaan kita harus ngundang penanyaan ke sini ya. Bener kita nah sih sarua kita kurang sih kayak kita udah full nih, bisa kayak tanggal sekian udah full, tapi kurang sih hajatan teh tanggal sakieu urang kosong gitu. Ini ada abi kan tetaros ka saya. Bingung kayak makanya kenapa sih harus sama di tanggal itu gitu. Apa namanya, padahal kan udah dibooking jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan tanggal sekian gitu. Pas mau mendekati kok tanggalnya sararua gitu, sama gitu tanggalnya gitu. Katanya itu tanggal bagus. Menurut apa hitungan, apa yang punya hajat yang ngerti deh gitu kan. Gitu loh, kalau misalnya pengen nanya tanggal bagus, tanyanya ke vendor. Itu tanggal bagus kapan? Jangan tanggal sekian deh. Jangan tanggal sekian deh. Mundur sehari gitu kan. Mundur seminggu gitu kan. Itu tanggal bagus itu. Kan masalah yang kemarin viral itu kan di tanggal rame. Tanggal rame. Amit-amit kan kejadian kayak gitu kan. Maksudnya bispi omongan dewa tah hiji tah gitu kan. Itu yang terekspos lah gitu kan, terekspos. Public jeung cek sound, terus pemusik kumaha, ini kumaha, ada yang sound belum dateng. Iya, itu sekarang ya akhir-akhir ini lagi jadi permasalahan banget sama upacara adat. Gimana tah? Khususnya dari sound system. Oh, sound system. Hai teman-teman sound. Jadi kadang gitu kan kita itu di booking entah itu oleh vendor, entah itu oleh klien langsung. Ya. Pasti tanpa sound. Karena berpikir soundnya itu udah ada dari pihak hiburan. Bukan ternyata ya, emang faktanya sound hiburan itu diperuntukkan untuk hiburan sebenarnya. Ya. Jadi di saat kita nanti upacara adat pakai sound hiburan, kadang ada beberapa sound yang bener-bener kayak orang mah dibookingnya ke hiburan lain ke upacara adat. Sedangkan kita juga dari pihak upacara adat kita nggak di booking include sound. Ya. Jadi kan bingung kan di situ, kadang jadi perdebatan pakai kekeh. Cek upacanya tuh nyawa tuh urusan aja. Orang mah di bookingnya cuman
upacara adat hungkul tentang son. Terus cek pihak dari son tuh itunya udah orang ini boknya ke organ dan ke upacara adat. Akhirnya rame lah sampai terjadi beberapa di panggungan GG ya. Sampai terjadi rame percecokan dan akhirnya ya solusinya dari keluarga besar hajat. Ya ujung-ujungnya duit. Ya. Tapi kadang kan kita berpikirnya jujur li upacara adat mah dengan budget sekian dibaginya berapa puluh orang. Berarti berapa puluh orang gitu sampai belasan orang lah gitu peribahasana. Dengan budget sekian gitu kan. Maksudnya bukan tidak mensyukuri apa yang sudah kita dapat dan bukan berarti kayaknya teman mana ya bongan dari mana murah gitu atau kumaha. Tapi kan kita dari pihak manajemen itu punya hitungan kan. Oh, dia mah tanpa son dengan budget segini masuk dengan muncul warna dengan panglelewista kayaknya udahlah gitu maksudnya gitu kan. Kita kan mungkinnya gitulah gitu. Maksudnya kayak kita berbicara real-realannya gitu kan. Tapi di saat kita dapat vendor son yang tiba-tiba minta sekian ratus ribu, aduh, geus puji mah orang teh menang panglelewih teh kan. Kalau ada gitu biasanya kan dilempar ke yang punya hajat biasanya sih. Biasanya gitu. Aku gitu. Biasanya kalau sekarang tuh makanya sekarang teh kalau setiap ada bookingan tuh kayak kita ngasih arahan kayak teteh ini kan bookingnya tanpa sound ya gitu. Mungkin dulu emang kita kurang ya dulu gitu kurang paham lah gitu untuk itu kayak sekarang tuh kayak nanti untuk soundnya kan dari hiburan tolong di follow up ke pihak hiburannya kalau misalnya soundnya mau dipakai upacara adat dulu dan kita pun dari upacara adat khususnya aku pasti ngasih untuk akomodasi solar da orang oge mikir orang tuh make barang batur terus di barang itu teh menggunakan bahan bakar solar ya gitu makanya ini tuh untuk meluruskan bahwasanya itu sound system itu memang harusnya kan standby dari pagi tapi bukan berarti tidak bisa dinyalakan itu kan harusnya si pihak yang mesen siapa. Misalnya kalau misalnya WO gitu misalnya, ya sudah berarti WO yang harus bertanggung jawab gitu. WO harus bertanggung jawab. Kalau misalnya langsung dari klien berarti ya klien harus bertanggung jawab untuk menyiapkan sound system untuk pihak upacara adat. Kecuali Anda mesen upacara adat berikut dengan soundnya. Itu beda lagi cerita. Kan suka ada gitu maksudnya akad pagi terus upacara adatnya pengen pagi gitu. Hiburannya kapan? Sore gitu. Kan soundnya belum terpasang. Jadi mau nggak mau harus siapin soundnya juga gitu kan dari pagi itu. Ya intinya sebenarnya tidak ada yang harus disalahkan apa gimana itu kebijakan yang punya hajat aja baiknya gimana gitu. Gitu. Tapi ya tukang soundnya ulah mereka doang gitu. Untung lah maksudnya kita sama-sama kerja di sana gitu kan. Sumpah aku tuh sampai ditagih ke rumah pernah banget sama pihak vendor sound kayak nebel kayak mana tuh cing bener atau jadi pimpinan teh hah naon kemana tuh mereka soal acan posisinya waktu itu aku ngasih ke pihak manajemen hiburan cuman dari pihak manajemen hiburan diklarifikasi dia tuh lupa ngasih aku sampai disusul ke rumah ngahulang tarik dicarekan biak bersih cing bener atau jadi pimpinan teh hah naon kunaon aya naon ada apa gitu maksudnya kayak ternyata lupa ngasih, ada kejadian kayak gitu. Terus ada kejadian sampai upacara adatnya siapa kita yang kena getahnya. Emang ya? Ih, sering banget. Kamari si A disebut sama dia teh. Tuh mere. Aduh, aku pikir gini, kayaknya itu tim lain deh. Timnya bukan tim intinya, bukan by owner. Mungkin lupa ngasih meren ke tim 2, tim 3-nya atau gimana gitu kayak because tim mana iya, abi ti Tonggo, ti Jancok. Oh, kenapa iya bikin naon sih Bapak jadi kayak bikin kita bad mood padahal itu masalahnya sama orang lain gitu. Tapi berkaitan ini teh abdi. Makanya gimana sebelum perform kamu masih uang untuk solar itu dikasih sebelum kita perform. Sambil ngambil mic. Kanggo sakedi kanggo solar. Jadi mereka tuh udah ya enggak sudah mulai beres solarnya. Udah. Jadi because lancar aman Jaya Sentosa gitu. Jadi sampai jangan menunda itulah takutnya gitu. Takutnya mereka tuh nggak mau ngasih karena mereka punya pikiran kalau udah orang mah diboknya eker hiburan sama kayak WO minta jatah untuk keamanan biasanya gitu. Sama kayak gitu. Ada sampai minta nasi bok 15 bungkus gitu kan. Ini untuk keamanan gitu kan minta jatah 15 bok gitu kan. Padahal kan ya keamanan kayak gitulah gitu. Nah, ya maksudnya dari hajat itu kan sebenarnya kan itu kan event ya. Event tapi kan kita kan sebagai pekerja gitu loh, ya nggak bisa disamain kayak gitu. Nah begitupun dengan upacara adat dengan hiburan gitu, bukan hiburan dengan sound sih, dengan sound gitu kan,
yang harus digarisbawahi adalah vendor sound system itu memang itu biasanya tuh dibawa oleh pihak hiburan. Iya. Memang makanya mungkin minggu depan nanti kita ngobrol dengan hiburan juga ada gitu. Nah, biasanya kalau dipakai untuk upacara adat pagi-pagi, kalau upacara adat tanpa sound itu biasanya langsung dikomunikasikan ke yang punya hajat. Bapak, Ibu, Teteh, AA, ini kan kita kan upacara adat kan nggak ada sound. Iya. Ini sound gimana? Ya udah, tenang, saya telepon yang punya sound gitu kan. Sound yuk isuk-isuk dipakai buat galuraan bisa tuh gitu kan. Terus langsung telepon Iya. kan. Bisa gitu kan. Bukan tanggung jawab vendor sebenarnya gitu. Jadi upacara adat ya. Cuma kadang suka semprotnya gini kan. Betul, kena getahna Gitu. kan. Memang harus dikondisikan gitu sebelum itu gitu. Jadi untuk para pengantin ada konflik tuh walaupun misalnya cuma baik lagi gitu kan, walaupun cuma upacara adat tapi kan lamun coba bayangkan coba hiburan live music tapi bosan. Bosanan. Kabayang ambuna beberwakan. Ambuna meren. Gogorowokan eta mah nya. Kesana teh lain hikmat kalah jadi ambek kurang teh gitu kan. Gitu. Oke, kalau misalnya pengen mesen upacara adat ke GG gimana caranya? Kalau misalnya buat teman-teman nih yang mau pakai jasa upacara adat dari Ginasih GC Art Project, kalian bisa langsung aja hubungi ke sosial medianya Ginasih GC Art Project atau ke akun Instagram GG saya, atau mungkin teman-teman yang nonton podcast ini lebih kayak terbuka inilah ya admin dari Ginasih GC Art Project. Pengen langsung geus di sini. Kalian bisa langsung hubungi aja ke nomor manajemen di 0821 2190 1506. Ya, di sini ya. Di sini. Nanti di sini pokoknya ayah di sini ya. Gitu. Oke, atuh hatur nuhun ge. Oke, siap nuhun sama-sama. punten geus repot gitu kan. Oke, segitu aja untuk episode kesekian gitu kan. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin episode yang lain-lain akan lebih seru soalnya bakal ini kita tuh baru 3 episode gitu. Okay. Masih yang simpel-simpel gitu. Santai-santai. Nanti makin ke sini ya itulah bakti omongan hongkul gitu. Oke, dadah. Oke, bye.